Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Suripto SPD. Saya guru BK di SMA 2 Martapura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 201504086470 dan nomor induk mahasiswa 2207163030. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal dengan tema memilih karir sesuai dengan tipe kepribadian. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, semangat ya. Semangat. Baik, untuk mengawali kegiatan pagi ini, silakan Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Oke, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Kemudian kita lanjut ya. Materi kita hari ini tentang bagaimana memilih karir sesuai bakat dan minat. Ada yang tahu karir? Tahu ya? Karir itu adalah pekerjaan. Nah, bagaimana sih nantinya dalam pembelajaran hari ini nanti kita bisa mengetahui, memahami, menganalisa apa sih karir yang sesuai dengan minat kita. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu itu kan, kalau kita suka, kalau kita hobi, kalau kita menyukai suatu pekerjaan sesuai dengan minat kita atau yang kita sukai, akan lebih bagus atau tidak kira-kira? Nah, berarti nantinya akan dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan ini, nanti mudah-mudahan kalian bisa memahami bagaimana sih memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat kita. Nanti akan ada tesnya. Nah, ini yang menariknya. Jadi nanti kalian ikut tes. Jadi nanti setelah ikut tes itu, oh ternyata saya minatnya begini ya, bidang pekerjaan yang sesuai dengan saya itu begini ya. Nah, gitu. Nanti ada ikut tesnya, nanti akan bawa bagi. Begitu ya. Nah, kemudian untuk mengecek kehadiran kalian, Bapak absen dulu satu persatu. Yang pertama Ahmad Peri Wahidi, Ayu Indriana, angkat tangan, angkat tinggi. Ada Pak? Gitu. Yang belum sarapan atau belum? Mau sarapan dulu atau bagaimana? Ya, biar semangat. Denny Indra Purnama, ada. Pak Rija Abdi, ada. Pak Tahila Arif, Fathur Rahman, Ada Pak. Galuh Priscila, Galuh Priscila, Hasna Saupa, Jovenka Aurel Sektoria. Panggilannya apa dia? Joven. Jovenka. Latifah hadir. Muhammad Hadir Pak. Adit Tia Firdaus. Muhammad Arya Wicaksana. Hadir Pak. Muhammad Iqbal Nur Alvin. Sakit? Ada izin? Ada. Nur Afifah, Nur Kamila Aulia Rosyana, Rabiatul Adawiyah, Siti Saida, Sapa Ajara, Tri Utami, Jahida, Zain Bayu Saputra. Nggak ada. Berarti yang sakit satu, yang tidak ada keterangan dua. Baik. Pak. Ya. Siapa? Muhammad Nabil Husin Pak. Muhammad Nabil Husin. Oh iya, siap. Oke. Baik. Bapak menyampaikan dulu langkah-langkah kita hari ini.
nanti kalian akan Bapak tayangkan di slide di depan. Nah, nanti kalian memperhatikan dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Bapak akan melemparkan barangkali ada sesuatu yang mungkin kalian belum mengetahuinya, seperti itu kalian boleh mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian nanti akan ada pembagian kelompok, nantinya akan sistem kerjanya nanti akan kalian berdiskusi untuk menemukan yang telah Bapak anukan tadi mengenai bagaimana memilih karir sesuai dengan minat sesuai yang diri kita sendiri. Nah, itu penting nantinya. Kenapa? Nanti supaya kalian bisa mengarahkan diri. Oh, saya ini sebenarnya karakternya seperti ini loh. Bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat saya tuh ini loh. Bidang pekerjaan yang cocok dengan saya ini loh. Ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan, ada yang berminat jadi wartawan dan lain-lain sebagainya. Oke, begitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu sebentar, ya. Masih ingat ice breakingnya di pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Nah, ini supaya nanti kita melatih fokus kita. Nah, ini juga penting. Nanti udah pernah mengikuti dapat materi aktivasi otak kanan atau kiri atau belum? Belum ya? Nanti pertemuan berikutnya nanti akan Bapak sampaikan. Baik. Masih ingat gerakannya? Masih ingat gerakannya? Jangan mikirkan apa-apa dulu. Jangan mikirkan pulang, jangan mikirkan sarapan, jangan mikirkan ulangan nanti tadi sudah diizinkan. Nah, ya. Jadi ice breaking yang pertama, tangan kiri bisa seperti ini. Masih ingat kemarin? Tangan kiri seperti ini, tangan kanan seperti ini. Ikuti, tangan kanan kita mulai dari tangan kanannya seperti ini. Tangan kanannya dulu, kita mulai dari tangan kanan. Tangan kiri. Hitungan 1 sampai 5 kita pindah. Kita mulai hitungan 1, 2, 3. 1 2 3 4 5. Oke, gerakan yang kedua, tangan kirinya kelingkingnya diginikan. Kelingking. Ini kelingking apa, Be? Kelingking ya? Kelingking. Yang tangan kirinya jempol seperti ini. Oke, kita mulai lagi, hitungan 1 sampai 3 kita mulai. 1 2 3 kita pindah. 2 3 4, jangan sama. Jangan kanan kirinya sama, digerak-gerakin cuman ininya doang gini-gini, ya. Lagi 1 2 3 4 5. Gerakan yang terakhir, masih ingat nggak? Tangan kanannya di hidung. Tangan kanan di hidung. Tangan kiri di telinga sebelah kanan. Yo, tangan kanannya dulu, coba perhatikan. Tangan kanannya di hidung, tangan kiri telinga sebelah kiri. Oke, kita pindah. 1 2. Hidung mulu di situ-situ aja, nyari-nyari hidung. 3 4 5. Oke, selesai. Nanti dilatih ya, supaya kalian bisa mengarahkan diri sendiri. Oh, sebenarnya saya ini sekolah SMA, ini loh tujuannya. Baik, Bapak terangkan. Secara umum, untuk membantu peserta didik menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran. Sudah ada yang minat mata pelajaran bahasa Inggris, yang sulit-sulit, matematika, ada yang suka? Suka itu bisa dari suka dengan gurunya, suka dengan mata pelajarannya. Suka yang mana nih? Ada yang suka matematika, angkat tangan. Waduh, ini guru matematika nih, wah, perlu Bapak sampaikan nih. Berarti guru matematikanya kurang gimana gitu ya? Kurang ganteng atau kurang cantik? Terus, lintas minat dan minat pendalaman mata pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh. Arah pilihan karir atau pilihan studi lanjutan ke perguruan tinggi yang mau kuliah, angkat tangan. Nah, mantap. Pokoknya kuliah dulu, jangan kawin. Kawin nanti aja bisa. Kuliah dulu 2 semester baru kawin. Lakinya suruh kuliah. Ya. Jadi kita ambil hari ini tujuan pembelajaran kita adalah untuk temukan di sana apa?
sesuai dengan materi kita pilihan karir. Nah, pilihan karir atau studi lanjutan, dua itu. Pokoknya angankan dua itu, pilihan karir, kalian mau bekerja atau mau kuliah. Pilihannya ada tiga. Nah, Bapak Guru katakan pilihannya ada tiga. Satu, kuliah, bekerja, kawin. Nah, kawinnya malah yang kencang. Ya. Terus secara khusus pendidikan SMA merupakan pendidikan yang menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa mampu hidup mandiri di masyarakat. Hidup mandiri itu seperti apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Hidup mandiri. Pokoknya setelah SMA kalian harus hidup mandiri. Bisa tidak? Mengatur diri sendiri. Contohnya seperti apa? Mengatur diri sendiri. Mengatur keuangan, mengatur diri sendiri, kada salam dipadahi kuitan, iyalah. Nah, apa-apa jangan tapi disuruh kuitan, bisa seorang melipat baju, menyuci baju, menapas baju sama ya. Memasak, terus mengantar ading, membantu kuitan, membantu orang tua di rumah. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Ya, melakukan atau tidak? Melakukan. Baik. Ini jujur ya, Atau maling disuruhi. Enak. Rifki. Saya dikira kata menyambuti, kita mau apa enak. Kan sambil yang biasanya gitu, bapak dulu gitu. Ya. Anak berapa itu digiau mama? Ya kan? Wosel kan ya. Gitu, mana saya asik main HP, main game, lihat jadi lawan teman gitu. Terus tiba-tiba dipanggil. Siapa nih namanya itu? Sopa misalnya. Dipanggil. Terus Sopa, ini siapa sama namanya? Siti. Nah. Pon. Nah, jawabannya. Baik. Oke. Kemudian Bapak menanyakan ini dulu. Oh, ini apa sih? Oh, ini nanti aja nih. Nah, Bapak menanyakan ini. Ini adalah angkatan kerja Kalimantan Selatan berjumlah 226 juta jiwa pada Februari 2020. Ini datanya Bapak ambil 2020. Baik, yang ada di kolom biru, persentase pengangguran di Kalimantan Selatan meningkat dari tahun sebelumnya. Pada Februari 2019 adalah 3,50%, sedangkan pada Februari tahun 2020 ini per tahun berarti ya, pada Februari adalah 3,80%. Peningkatannya berapa persen? 50 ke 80 berapa? 30%. Ini karena memang kemarin musim COVID-19, jadi banyak yang menganggur begitu ya. Baik. Kemudian kita lanjut lagi, udah siap? Nah, ini adalah bedanya profesi dan pekerjaan. Ada yang tahu Bapak sebagai apa? Guru masuk profesi atau pekerjaan? Profesi. Kalau pekerjaan di mana? Mengajar murid. Kalau gurunya profesi, pekerjaannya mengajar. Beda. Pahami di sana ada materi, ada keterangannya. Profesi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menafkahi dan diri dan keluarganya, di mana profesi tersebut diatur oleh etika profesi, di mana etika profesi tersebut hanya berlaku sesama profesi. Kalau pekerjaan, suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafkahi diri dan keluarganya, di mana pekerjaan tersebut tidak ada yang mengatur dan dia bebas karena tidak ada etika yang mengatur. Bedanya apa? Bedanya di aturan. Nah, kalau Bapak aturannya apa? Ada kode etik, pegawai, ya nggak? Kalau pekerjaan itu contohnya seperti
pekerjaan yang bapak-bapak yang membuat sebuah bangunan, buruh, apalagi tukang bangunan. Nah, itu namanya pekerjaan. Nah, nanti kita temukan yang lain-lain lagi. Perbedaannya di sini ada etika yang mengatur, kemudian pekerjaan tidak ada etika yang mengatur. Artinya tidak ya taruhlah tidak terkendali semau-maunya, mau turun jam 9, kalau bapak kan nggak bisa, ya nggak? Bapak harus turun jam 7 itu harus absen, jam 8 itu harus masuk kelas kalau guru. Sama seperti pekerjaan di kantor, di rumah sakit, kan gitu, ada aturan yang mengatur. Tidak bisa misalnya perawat, misalnya harusnya turun jam 8, dia turun jam 10, nggak bisa semua maunya. Kalau misalnya pekerjaan di lain, misalnya pekerjaannya dia adalah petani misalnya, dia mau turun jam 10, mau turun jam 9, mau turun tengah malam, ya terserah. Tidak ada yang mengaturnya. Paham ya antara bedanya pekerjaan dan profesi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, ini macam-macam profesi. Kenali. Mungkin salah satunya yang pian inginkan, yang pian ingin jadi seperti ini loh. Hah? Tanamkan ya, aku hendak jadi perawat, hendak jadi lakinya perawat, hendak jadi bininya pilot, guru, pilot, programmer, pengacara, perawat, dokter, ilmuwan, sopir. Profesi ini namanya, ya. Nah, ini kalau pekerjaan, ya. Direktur sebuah perusahaan, manajer, karyawan. Nah, karyawan, contoh karyawan ada yang kenal, ada ya, bukan ada yang kenal, ada yang tahu karyawan itu yang seperti apa? Orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, namanya karyawan. Misalnya kalau ada kakak-kakak yang misalnya bekerja di Indomaret, itu pekerjaan atau profesi? Pekerjaan. Contoh lagi, misalnya ada pernah jadi penumpang bis Tayo yang ke Banjarmasin, Banjarbaru. Sopirnya itu disebut profesi atau pekerjaan? Profesi. Profesinya adalah supir. Manajer perusahaan. Nah, kira-kira enak pekerjaannya enak jadi profesi atau di pekerjaan kira-kira? Kalau kita lihat perbedaannya tadi, kenapa? Ada yang bisa memberikan alasan? Katakan. Bedanya, kira-kira enak kita bekerja sebagai profesi atau pekerjaan? Pekerjaan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur. Berarti yang mengatur itu siapa? Diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita punya perusahaan kan enak, kita bisa merekrut orang-orang, kita bisa memperkerjakan, kita bisa bikin aturan sendiri, jadi bos. Tapi kalau kita jadi profesi, semuanya ada aturannya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begina, tidak boleh begino, apa? Nah, macam-macam aturannya. Ya, aturannya gajinya juga tetap. Ya enggak, kalau profesi gajinya tetap atau tidak? Tetap. Profesi itu tetap digaji oleh siapa? Pemerintah. Gajinya kalau 3 juta ya sama 3 juta. Kalau kira-kira kalau direktur perusahaan sama manajer perusahaan gajinya sama atau beda? Beda. Kira-kira banyakan mana profesi sama direktur perusahaan? Nah, sekarang dari gambaran tersebut, mudah-mudahan kalian dapat gambaran, oh saya bisa mengarahkan diri saya sendiri. Oke ya, paham ya? Kemudian selanjutnya ini adalah minat. Untuk ini aja dulu. Minat merupakan dorongan atau keinginan diri seseorang pada objek tertentu, misalnya terhadap pelajaran, olahraga, hobi. Minat, setiap orang memiliki minat yang berbeda. Minat sama bakat beda atau sama? Beda.
Aero, Iksak, apa Iksak? PCM? Apa NBR? Apa NBR apa? CBR. Hah? Kalau HP apa Bian? Xiaomi, Mito? Apa? Masa ada HP Asus? Oh ada. HP apa? HP apa Bian? Asus RGB. Itu mereknya apa mereknya sebutin Xiaomi kah apa kan? Oh Asus. Ya. Asus. Ruji apa tadi? Ruji ya. Ya seperti itulah. Silakan minat terhadap sesuatu. Kalau minat terhadap seseorang ada minat? Nah, minat terhadap seseorang ini yang pengen Bapak tahu di dalam kelas ini jangan-jangan ada sesuatu yang pengen diminatin. Siapa ya? Kemudian kira-kira minat ada ya? Oh matanya ada. Bisa dijawab? Tidak usah dijawab. Itu sudah cukup memberikan jawaban. Lirikan matanya itu lah. Set. Saya tahu. Ya. Oke. Selanjutnya. Tapi bakat sifatnya masih potensi, perlu dikembangkan. Kalau kita punya bakat tidak dilatih, ya sudah tidak akan bisa berkembang. Paham ya? Paham. Kalau minat itu keinginan terhadap sesuatu. Aku nih anak benar gitu. Bukan diri kalian itu di mana? Posisinya di mana? Di R kah? Di realistis kah? Di investigasi kah? Atau di sini kah? Artistik kah? Atau di sosial? Nah, sosialnya seperti Bapak ini sosial, pekerjaannya minatnya adalah sosial karena Bapak suka berbicara, bisa bertemu dengan orang, menjual sesuatu. Nah, nanti akan ketemu masing-masing kalian minatnya di mana. Nah, anak-anak, Pak Guru akan membagi kelompok dalam beberapa kelompok nantinya bisa 4 sampai 3 orang. Mungkin silakan langsung saja menyesuaikan untuk pembagian kelompoknya bisa 4 aja dulu ya. Kita coba 4 dulu. Mungkin duduknya bisa berhadap-hadapan, bisa di sini, bisa di sini. Nanti kita akan langsung diskusi tanpa harus merubah posisi duduk. Ya. Jadi silakan langsung yang yang mungkin dari sini ini 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 1, 2, 3, 4 satu kelompok, 1, 2, 3, 4 ini aja gabung. Berarti ini 2 kelompok, ini 2 kelompok, ini 2 kelompok udah berarti. Nah, nanti kalian bisa saling menanyakan sambil Bapak arahkan untuk mengisi link tadi. Kira-kira ada kita mau manual atau yang link? Bisa yang manual, bisa yang link, seperti itu ya. Nah, mungkin akan Bapak bagi seperti ini aja. Yang di sini mengisi melalui sini, biar di depan, biar ini ke depan ini. Ya, di depan. Ini berarti satu kelompok, ini baru berarti satu kelompok aja dah, biar nggak nyampur ya. Biar nggak nyampur ini, biar satu kelompok kemudian jadi satu kelompok aja di sini. Nah, biar terbuat. Bawa kursi biar. Yang di kelompok sebelah Bapak bagi lembar kerja, nanti diisi. Nanti di link bisa ini bisa di situ ada petunjuk-petunjuk, nanti akan Bapak bimbing. Kemudian yang di sebelah kiri, kelompok sebelah kiri mengisinya secara manual, tapi nanti hasilnya akan sama. Ya, nanti
silakan didiskusikan. Barangkali ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang sulit menurut kalian. Nanti akan Bapak jelaskan. Baik, silakan untuk yang punya link silakan bisa dimulai dari membaca petunjuknya terlebih dahulu, kemudian mulailah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di link tersebut. Nanti hasilnya untuk yang lewat link nanti bisa di screenshot, bisa coba di rumah. Mungkin hari ini tidak bisa mengisi masing-masing, yang punya link nanti bisa dites di rumah sendiri supaya lebih perhatikan yang ada di link benar-benar pernyataan tersebut sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian ikut-ikutan berarti nanti hasilnya tidak akan maksimal. Itu bukan kalian seperti itu. Nah, pahami dulu pernyataannya. Kalau suka ya suka, kalau tidak ya tidak. Silakan, bisa dimulai. Ya. Ini cara bagi berdua itu gimana? Ini satu-satu apa? Silakan berkelompok aja dulu. Oh iya, nggak bisa. Oke, Bapak. Berarti memang harus satu-satu. Harus satu-satu. Sesuaikan dengan diri kita. Gambarkan diri kita sendiri. Ya, siap. Menjawab setiap pernyataan dengan Apa sih ya? yang paling atas. Di iPhone aku saya banyak. Itu kan Ya. ini sesuai dengan berapa? Ya. Di belakang yang ini. Berapa? 1, 2, 3, terus 4. Nah, terus 4 ini. Nah, di ini dulu. Nanti baru dimasukkan ke sini. Di belakang. Terus ini gimana? Ya. Itu nanti dipilih. Ambil 3 huruf yang paling besar. Nah, dari angka ini, dari angka ini salin dulu semuanya ke sini. Nah, pilih 3 angka dari ini yang paling gede, yang paling banyak. Apa? Ini ada korban? Tidak, dia kalau enggak, selesai. Baca satu-satu. Saya suka melakukan teka-teki. Kalau suka, saya sesuai warnanya. Yang ada warna. Kemudian saya suka bekerja dalam tim misalnya. Nah, selek. Kalau enggak, enggak usah. Baik. Mulai lagi. Untuk sebentar. Aku belum asin. Oke. Yang sudah selesai siapa? Bapak minta 2 untuk nanti maju menyampaikan hasil ininya. Kan? Kira-kira yang paling dominan apa? Realistis. Oke, kita buka realistis. Realistis. Coba semua perhatikan hasil temuannya teman-teman dari Jaida. Di sini hasilnya adalah mengutamakan pekerjaan fisik, kecakapan dan koordinasi motorik yang kuat, memiliki kecakapan verbal, konkret, bekerja praktis, kurang memiliki keterampilan sosial serta kurang peka
dalam hubungan dengan orang lain. Kira-kira menggambarkan atau tidak kira-kira? Sesuai atau tidak? Berarti pian itu bekerja, kalau misalnya memilih pekerjaan itu pasti sudah ini loh yang saya kerjakan. Pekerjaannya itu adalah jelas gitu. Kira-kira menggambarkan atau tidak? Tidak. Menggambarkan ya, kira-kira ya. Berarti pekerjaan yang sesuai adalah pengawas, ahli listrik, pokoknya yang teknis lah. Yang teknis pekerjaannya itu jelas. Pekerjaan itu memperbaiki, membuat sesuatu. Yang kedua apa kira-kira? Sosial. Nah, bukan berarti ya, perhatikan anak-anak, bukan berarti itu mutlak ya. Kenapa jadi dipilih 3? Berarti kita juga bisa melakukan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil tes tersebut. Nah, kalau si Jaidah tadi kan dia sukanya bekerja yang real gitu, yang real. Tapi dia hasil nomor 2 dia juga ada bidang sosial. Kalau bidang sosial itu kan melayani, melakukan menawarkan sesuatu, bersosial, bertemu dengan orang banyak. Nah, berarti bukan mutlak ya. 3 itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, bisa kita latih. Paham ya kira-kira ya? Ya, apa yang lebih dominan kita minati, nanti mungkin itu bisa menjadi sebuah pertimbangan nanti dalam pemilihan kita mau kuliah atau mau bekerja. Nah, misalnya cocoknya nanti misalnya Jaidah ini karena dia suka membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu, mungkin kuliahnya bisa di fakultas teknik lah misalnya. Ya, ingat di fakultas teknik misalnya bidang apa ya? Teknisi, kelistrikan. Harusnya di SMP dulu dia udah tahu, jadi bisa dia mengarahkan ke SMK begitu, ya? Tapi nggak apa-apa. Tapi karena kita juga diharuskan untuk multi talent seperti itu, anak-anak, jadi kita juga harus bisa melakukan sesuatu secara berbarengan. Baik, kita akan coba presentasi lagi. Kelompok mana yang bisa? Kelompok 3 mungkin? Ya, silakan maju. Hasil temuannya, kesimpulannya saja. Nah, nanti kita akan sesuaikan dengan yang di depan. Sesuai atau tidak? Silakan sampaikan masing-masing nanti. Kira-kira pertanyaan Pak Guru nanti akan bertanya. Kira-kira hasilnya sesuai atau apa tidak? Ya. Oke, silakan maju. Kelompok 3. Perwakilannya saja 1 orang, silakan. Ayo biar gantian dengan yang lain perhatikan. Kelompok 1, kelompok 2, belum ada yang sudah selesai? Belum ya? Oke, silakan. Hasilnya saja dibaca. Hasilnya yang C, Pak. C, konvensional. Konvensional, oke kita buka. Konvensional. Oke, silakan bisa dibacakan dan teman-temannya bisa diperhatikan. Kan dari sini, dari Bapak. Dari sini ya Pak. Kelihatan. Dari awal. Ya. Nah, silakan dibacakan hasilnya. Konvensional. Tipe model ini pada umumnya memiliki kecenderungan untuk terhadap kegiatan verbal. Ia menyenangi bangsa baik mereka tak yang kabel menghindari situasi yang kabel, senang memahami, mengidentifikasi diri dengan kekuasaan, nilai yang tinggi terhadap status dan kenyataan materi, mencapai tujuan dengan mengadaptasikan dirinya ketergantungan pada atasan. Contoh pekerjaannya bisa disebutkan? Contoh pekerjaan orang dengan model orientasi ini adalah kasir, statistika, pemegang buku, pegawai arsip, pegawai bank, dan pekerjaan lain sejenis. Baik. Kira-kira siapa namanya? Nabil. Muhammad Nabil kira-kira menggambarkan diri kamu atau tidak? Ada yang tidak, ada yang tidak. Ada yang tidak, ada yang enggak. Nomor 2-nya apa kira-kira?
Dua-duanya Itu tadi yang konvensional yang dominan berarti ya. dua-duanya realistis. Realistis. Baik, kira-kira dari dua itu kira-kira dia lebih kecenderungan untuk nantinya akan mengarahkan diri sendiri yang mana? Kombinasi realistis. Realistis, coba buka realistis dulu. Bisa. Ya kan Kak? Ya udah lagi. Kira-kira kalau misalnya bekerja di bidang misalnya operator mesin, Bisa. driver, pengawas, bangunan, analisis, pekerjaan yang sulit. Nanti kita akan cari lagi pekerjaan yang tidak realistis seperti apa. Kira-kira dari konvensional ke realistis saya akan cenderung kemana? Realistis. Ada? Ada yang tanya? Kelompok satu? Kelompok dua? Kira-kira hasilnya tadi menggambarkan atau tidak? Baik. Sebelum kita akhiri, Bapak simpulkan semuanya dulu. Dari hasil apa yang telah kita lakukan hari ini untuk mengetahui dan bagaimana memilih karir ataupun nanti memilih jurusan yang sesuai dengan minat kita, jurusan kuliah. Dari hasilnya tadi sudah muncul beberapa, makanya Bapak suruh 3 komponen yang nantinya akan itu menjadi memang betul-betul gambaran dari diri kita. Yang paling dominan tadi apa misalnya? Ada yang menyebutkan artistik, realistik, kenali dulu semuanya artistik itu bagaimana, nanti arahnya pekerjaan itu nanti seperti apa, pilihan pekerjaannya seperti apa, pilihan nanti kalau misalnya kita memilih jurusan kuliah mau masuk jurusan mana. Nah, paham ya kira-kira ya? Nah, tapi sekali lagi kesimpulannya adalah bukan berarti kita tidak bisa melakukan yang lain. Tapi dominan 3 itu bisa kita lakukan semuanya itu akan lebih baik. Jangan satu, karena satu itu nanti akan eksklusif jadinya. Kita tidak bisa ke yang lain. Misalnya dari teman kita tadi kan dia artistik, kuatnya di artistik. Orang-orang artistik itu sosialnya kurang. Nah, berarti kita tahu kelemahan kita adalah kurang bisa bersosial dengan orang lain. Berarti kita kuatnya di situ. Paham ya? Nah, tetap bakat kita akan kita asah, akan kita latih. Nah, minat kita munculkan terhadap sesuatu tersebut melalui bakat yang kita punya. Tapi kelemahannya juga kita harus tutupi dengan cara melakukan hal yang seharusnya. Misalnya sosialnya kurang, ya harus kuat di sosial. Begitu ya. Nah, kira-kira silakan satu kelompok menyampaikan kira-kira hasil dari apa yang kita lakukan tadi, dari mulai mengikuti tes, mengisi dan lain sebagainya. Silakan siapa yang kira pengen menyampaikan perubahannya apa seperti itu, silakan. Siapa atau si ini? Silakan. Apa yang diperoleh dari yang belum mengetahui bisa mengarahkan, nantinya bisa memilih begitu. Kalau bisa ada satu nantinya akan kita pilih, bagus lagi. Sebelum nanti kita akan tindak lanjut untuk mengisi lembar, nantinya akan kita pilih salah satunya. Silakan. Siapa? Dari kelompok apa tadi? Silakan. Jadi saya ingin menyampaikan kesimpulan apa yang telah disampaikan hari ini. Jadi setelah mempelajari itu semua kita mendapatkan suatu pelajaran yang memperoleh gambaran di mana bakat kita, minat kita, kecenderungan kita di mana, kebiasaan. Jadi membantu atau tidak itu? Sangat membantu sekali. Membantu untuk misalnya memilih
bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan minat kita. Betul ya berarti ya? Nah, berarti kemudian untuk pemilihan siapa mau bekerja nantinya atau mau melanjutkan ke kuliah dulu. Nah, sudah bisa untuk memilih jurusan apa nantinya yang akan dipilih sesuai dengan minat dari hasil itu? Sudah ya? Sudah ditentukan ya? Oke, kira-kira. Oke, hari ini cukup dulu anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelumnya nanti akan ada isian untuk menuangkan semua hasil yang sudah kita lakukan tadi. Nanti kalian akan di lembar itu akan memilih arah kemana yang nantinya akan kalian pilih. Mau bekerja? Apa tadi? Mau bekerja? Kuliah? Atau melanjutkan ke jenjang pernikahan? Pernikahan 3. Baik, itu kita akhiri dulu. Terima kasih ya anak. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.